الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سلك طريقهم إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas kemudahan yang masih Allah Azza wa Jal berikan kepada diri kita untuk duduk di majelis ilmu ini di tengah ketakutan yang tersebar di hari-hari ini di tengah masyarakat kita. Banyak di antara masyarakat kita yang serba takut. Takut ke masjid, takut ke pengajian, takut untuk pergi ke pasar dan sebagainya karena takut mendapatkan atau terkena dampak dari serangan virus dan sebagainya. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengambil sebab-sebab yang bisa memperkuat diri kita sehingga bisa menangkal virus dengan sendirinya. Kita juga memohon kepada Allah Azza wa Jalla semoga dengan perantara amal saleh yang kita lakukan, Allah Azza wa Jalla justru menjauhkan kita dari berbagai bentuk keburukan yang mungkin bisa menimpa diri kita. Karena sesungguhnya tidak ada virus, tidak ada penyakit yang tersebar begitu saja tanpa adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang mengatur. Allah sebagai Rabbul Alamin, Allah yang menciptakan semua makhluk termasuk virus-virus itu sendiri. Maka ketika kita berusaha menjaga Allah Azza wa Jalla dalam kehidupan kita, ketika kita berusaha untuk menegakkan ibadah di jalan Allah, menegakkan kewajiban yang telah Allah tetapkan, maka dengan itu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita akan dijaga juga oleh Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahak." Jagalah Allah, maka dengan itu Allah akan menjaga dirimu. Kita berusaha menjaga Allah, menegakkan ibadah di jalan Allah, menjalankan syariat Allah, melaksanakan salat berjamaah di masjid, melaksanakan kewajiban yang harus kita penuhi yaitu berthalabul ilm, maka dengan itu kita minta kita minta kepada Allah Azza wa Jalla semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari segala bentuk keburukan secara umum, dari segala bentuk serangan virus yang sedang menyebar saat ini secara khusus. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala sesuatu dan tidaklah sesuatu yang menimpa diri kita kecuali telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bentuk penyakit dan mara bahaya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada diri kita dan semoga kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita akan sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas peristiwa yang besar yang terjadi pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peristiwa Bai'at Aqabah Al-Kubra atau Bai'at Aqabah yang kedua. Dan kita tahu bahwa peristiwa ini, dalam peristiwa tersebut 70-an dari penduduk Yasrib yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan 5 poin baiat. Yang pertama, mereka berbaiat untuk mendengar dan taat kepada Rasulullah SAW dalam segala kondisi,
baik dalam kondisi bersemangat maupun dalam kondisi malas. Yang kedua, mereka berbaiat kepada Rasulullah SAW untuk berinfak di masa sulit maupun di masa longgar. Karena kita tahu yang namanya perjuangan, yang namanya dakwah itu butuh modal. Sebagai contoh, panitia hari ini ngadain pengajian, butuh modal beli gula teh nggak kira-kira? Modal. Butuh modal beli, ini namanya kue apa ini namanya? Putu ya. Butuh modal beli putu nggak kira-kira? Sudah disediakan putu, kira-kira jamaah yang datang itu 200 orang, ternyata yang datang cuma 20 orang. Saya mau diapain putunya kira-kira? Mau buat bantal juga nggak bisa. Nah, kemudian butuh modal juga nggak beli kamera ini? Ini kamera baru lihat nih, saya baru lihat. Beli kamera, beli tripod, beli laptop dan sebagainya, beli data buat streaming. Butuh modal. Dakwah itu butuh modal. Maka dari itu butuh infak dari para kaum muslimin untuk mensupport dakwah. Dan kalau kita menolong dakwah Allah Azza wa Jal, maka insya Allah Allah akan menolong diri kita. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Maka dari itu para jamaah sekalian, di poin baiat yang kedua adalah mereka berbaiat untuk berinfak di jalan Allah, baik dalam kondisi sulit maupun dalam kondisi longgar. Yang ketiga, mereka berbaiat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar. Yang namanya agama itu harus ada amar ma'ruf nahi mungkar. Agama tanpa amar ma'ruf nahi mungkar, maka pada hakikatnya kita sudah merobohkan agama itu sendiri. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang keempat, poin bait yang keempat adalah mereka berbaiat untuk senantiasa tegak di jalan Allah, tanpa mempedulikan celaan dari orang-orang yang selama ini mencela dakwah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin baiat yang kelima adalah ini yang paling penting, yaitu mereka berbaiat untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Rasulullah datang di tengah mereka, maka mereka harus melindungi Rasulullah alaihi wasallam sebagaimana mereka melindungi istri-istri mereka dan melindungi anak-anak mereka. Maka pada hakikatnya baiat Aqabah Al-Kubra yang kedua adalah salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dakwah Rasulullah SAW di 13 tahun di kota Mekah mengalami kebuntuan di mana-mana, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Maka janji Allah Azza wa Jalla, fa inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan pasti ada jalan keluar. Dan itu sesuai dengan hikmahnya Allah. Tidak mungkin Allah berikan kesulitan tanpa pernah ada jalan keluar. Tidak mungkin Allah membiarkan hambanya menderita tanpa pernah memberikan kebahagiaan sedikit pun juga. Sebagaimana tidak mungkin seseorang diberikan kebahagiaan oleh Allah tanpa pernah diuji dengan sebuah kesedihan dan keburukan. Semua itu sesuai dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selama 13 tahun berdakwah mentok di mana-mana, Allah berikan jalan keluar. Maka termasuk jalan keluar yang telah Allah berikan kepada kaum muslimin pada saat itu adalah Allah Azza wa Jal sudah mempersiapkan tempat untuk berhijrah. Tempat untuk berhijrah bagi Rasulullah dan para sahabatnya. Dan itu salah satu bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW juga mendapatkan sebuah kabar gembira dari Allah Azza wa Jal dan kabar gembira untuk kaum muslimin secara umum, sebuah tanah air baru, yaitu kota Yasrib. Dan ketika Rasulullah sampai di kota Yasrib, maka pada hari itulah
kota Yasrib berubah nama menjadi Madinah, yang bermakna adalah Madinatur Rasul, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian 2 bulan setelah peristiwa Bai'at Aqabah Al-Kubra, Rasulullah SAW mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah airnya yang baru. Melakukan hijrah ke kota Madinah. Kemudian para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kaum muslimin melakukan hijrah ke Madinah, mereka ketika berangkat berhijrah ke Madinah, mereka seolah-olah berjalan menuju ke masa depan yang mereka tidak pernah tahu bagaimana bentuk masa depannya. Sama juga ada seseorang yang kerja di bank, kerja di kantor pajak, kerja di kantor asuransi, kerja di tempat-tempat yang gak jelas. Lalu kemudian dia mendapat hidayah dari Allah. Dia ingin hijrah. Ketika mau hijrah, mau resign, mau keluar, dia mikir nggak 1000 kali mikirnya. Mikir, nanti kalau saya hijrah, anak saya dikasih makan apa? Istri saya dikasih makan apa? Nanti saya kalau hijrah, biasa naik mobil, naik motor kepanasan apa enggak? Gatel-gatel apa enggak? Nanti kalau saya hijrah, kira-kira bayar sekolah anak saya pakai apa? Nanti saya hijrah, ketika saya hijrah, nanti saya mau jualan apa? Jualan cireng, atau jualan cilok, atau jualan gorengan, atau jualan mendoan. Banyak yang dipikir. Seolah-olah menghadapi masa depan yang gak jelas. Biasanya serba jelas, tiap bulan dapat gaji berapa. Nanti kalau pensiun bulanannya dapat berapa, sudah jelas. Tetapi ketika hijrah, memutuskan untuk resign, otomatis dia berhadapan dengan masa depan yang gak menentu. Sama dengan kaum muslimin pada saat itu. Di kota Mekah ada yang sudah punya toko, ada yang punya rumah, ada yang punya perusahaan, ada yang punya ternak banyak dan sebagainya. Tetapi ketika hijrah semua ditinggal. Gak mungkin diusung rumahnya. Gak mungkin dibawa ternaknya semuanya. Maka ketika berhijrah ke kota Madinah, mereka seolah berjalan ke arah masa depan yang tidak menentu. Dan ketika berhijrah mereka tahu resikonya. Sama juga kalau kita mau resign, mau jadi orang yang benar, itu butuh pengorbanan. Kita harus paham resiko. Ketika mau resign harus paham tiap awal bulan biasanya dapat gaji puluhan juta. Ya enggak? Dapat gaji puluhan juta enggak kalau yang kerja-kerja tempat kayak gitu? Iya, puluhan juta. Karena banyak orang yang sering cerita ke saya yang biasanya masih bingung galau ketika saya tanya gajimu berapa, saya juga kaget juga. Kaget juga. Gaji 50, gaji 60 gitu. Banyak banget. Itu dikit itu. Berarti seharinya digaji berapa? 2 juta. Kalau 60 juta aja sehari digaji 2 juta. Masuk enggak? Masuk. Bolos enggak? Bolos. Walaupun enggak ada kerjaan, kerjaannya baca koran, 2 juta masuk. Bayangkan. Tetapi ketika akan hijrah, betul nih, saya tanya gaji kamu berapa? Kemudian ketika disebutkan nominal, Allah akan ganti. Saya cuma bilang gitu aja. Dan ketika dia jalani, dia kemudian bertawakal sama Allah, subhanallah. Dia datang lagi, betul Ustaz, Allah ganti semuanya. Allah Akbar. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika mereka akan mulai berhijrah, mereka tahu semua risiko itu. Mereka tahu risiko yang akan mereka emban. Kemudian ketika proses hijrah juga, tidak semua sahabat yang berhijrah mengalami kemulusan. Kebanyakan dari mereka mengalami tantangan yang luar biasa. Dan ini resiko hijrah. Maka kalau ada orang hijrah, tahu-tahu cerita, Ustadz, saya hijrah, begitu hijrah, istri saya minta cerai. Ada enggak? Ada kayak gitu. Kenapa istrinya enggak siap? Suaminya siap hijrah, istrinya enggak siap hijrah.
Suaminya tiap hari sosialita dengan teman-temannya, begitu teman suaminya hijrah nggak bisa sosialita lagi. Nggak siap mentalnya. Maka itu bagian dari pengorbanan, bagian dari jalan hijrah. Sama juga para sahabat ketika akan hijrah ke Madinah, mereka juga mengalami suatu tantangan yang luar biasa. Yang pertama contohnya Abu Salamah. Kita tahu Abu Salamah tercatat dalam sejarah adalah orang yang pertama kali hijrah. Bahkan hijrahnya Abu Salamah, peristiwanya terjadi setahun sebelum terjadinya Bai'at Aqabah Al-Kubra. Jadi sebelum diperintahkan hijrah, Abu Salamah sudah hijrah duluan. Tetapi ketika Abu Salamah akan hijrah pada saat itu, dan sepakat untuk berhijrah bersama dengan istri dan anak-anaknya, maka saudara dari istrinya atau dalam kata lain adik iparnya Abu Salamah menghalangi Abu Salamah. Adik iparnya mengatakan, kami tidak pernah mengkhawatirkan dirimu. Kamu kalau mau hijrah, sok atuh. Silahkan kamu hijrah. Tetapi yang kami khawatirkan bagaimana dengan nasib istri para wanita kami, saudara-saudara kami. Yang dimaksud adalah Ummu Salamah. Ini menunjukkan bahwa yang namanya hijrah, kadang-kadang suami istri sudah siap hijrah, dikondelin sama mertua. Kamu itu enggak bersyukur. Ribuan dan jutaan orang mendambakan kerjaan kamu, sekarang kamu malah resign. Itu godaan bukan? Godaan. Dapat godaan dari mertua, dapat godaan dari orang tua. Kamu itu anak enggak tahu diuntung. Disekolahkan di UGM sampai bapakmu macul berkeringat-keringat, sampai ngojek di pengkolan. Begitu lulus dapat kerjaan yang mantep, yang layak, kamu sekarang malah resign, kamu enggak tahu diri. Itu tantangan bukan? Tantangan. Abu Salamah juga sama. Dihalangi oleh saudara iparnya. Tidak lain tidak bukan adalah saudaranya Ummu Salamah. Maka kami tidak pernah mengkhawatirkan dirimu. Kami hanya mengkhawatirkan wanita-wanita kami, yaitu istri kamu. Kalau kamu hijrah, silahkan sendirian. Tapi jangan pernah bawa istri-istri kamu. Dan ini banyak sekali. Banyak sekali suami istri sudah sepakat hijrah. Dikondelin mertua, malah sama mertuanya dikompor-komporin anaknya, anak perempuannya, suruh minta cerai. Kamu kalau ikut hijrah sama suami kamu nanti mau dikasih makan apa, bayangkan sama suami kamu. Biasanya gajinya tinggi, tahu-tahu sekarang jualan cilok sama cireng. Sekarang pendapatannya berapa? Maka banyak yang kasus seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan saudara-saudara kita yang ingin berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian setelah itu, atas dasar apa kami membiarkanmu untuk membawa wanita-wanita kami? Maka pada saat itu akhirnya terjadi perebutan. Akhirnya mereka merebut istrinya. Istrinya ditahan, enggak boleh ikut hijrah. Dan pada saat itu, hal itulah yang membuat keluarga besarnya Abu Salamah marah besar. Kemudian keluarga Abu Salamah pada saat itu kemudian mereka berkata, kami tidak pernah akan membiarkan putra kami, anak-anak kami, maksudnya siapa? Tidak lain tidak bukan anaknya Abu Salamah. Kalau istrinya tidak boleh hijrah, minimal anak-anaknya Abu Salamah tidak boleh mereka tahan. Maka kami tidak akan membiarkan putra-putra kami, yaitu anaknya Abu Salamah maksudnya, untuk pergi bersama dengan ibunya. Maka dari itu, kalian telah merebutnya dari tangan teman kami, dari tangan saudara kami, akhirnya mereka pun saling memperebutkan anaknya Abu Salamah. Anaknya kan punya tangan dua nih. Satu tarik kanan, satu tarik kiri. Ditarik, bayangkan anak kecil tangannya ditarik-tarik. Akhirnya yang terjadi, ya, tangannya sempal. Tangannya copot, putus. Itulah yang kemudian membuat akhirnya Abu Salamah pergi hijrah sendirian. Pada saat yang sama kemudian Ummu Salamah mengalami
suatu tekanan mental yang sangat luar biasa, kesedihan yang sangat luar biasa. Sampai Ummu Salamah setiap pagi pergi ke suatu tempat yang bernama Al-Abtah. Dia datang ke tempat itu nangis dari pagi sampai sore. Dan itu dilakukan selama setahun, 365 hari. Bukan 3 hari, bukan 3 jam, bukan 3 minggu, tetapi 365 hari. Jadi bukan air mata buaya ini, betulan. Sedih betul. Mengalami kesedihan yang sangat luar biasa. Maka kemudian setahun berlalu, Ummu Salamah masih berada dalam kondisi yang sama. Maka ada salah satu kerabat dari Ummu Salamah yang mengatakan kepada keluarganya yang lain bahwa tidakkah kalian lepaskan saja dia. Wanita yang malang ini, dia sangat sengsara. Lepaskan dia, bukankah kalian telah memisahkan antara dirinya dengan suaminya, dirinya dengan putranya? Maka pada saat itu pun kemudian keluarga Ummu Salamah membiarkan Ummu Salamah untuk pergi meninggalkan mereka dan menyusul suaminya hijrah ke kota Yasrib pada saat itu. Susullah suamimu, kata mereka. Jika kamu mau, susullah suamimu. Lalu kemudian dia pun meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan keluarga suaminya. Jadi ketika ditarik-tarik tadi tangannya copot, patah. Kemudian akhirnya dibawa oleh keluarga suaminya, keluarganya Abu Salamah. Abu Salamah berangkat sendirian. Kemudian setelah Ummu Salamah dilepaskan sama keluarganya, dia pun mendatangi keluarga Abu Salamah, minta tolong anak saya akan bawa hijrah ke Yasrib pada saat itu. Akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju ke Madinah, padahal perjalanannya sekitar 500 kilometer. 500 kilometer bukan 500 meter ya. 500 kilometer. Jogja Jakarta, betul. Jogja Jakarta 500 kilometer. Jalan kaki. Nah, kemudian Ummu Salamah pun kemudian berangkat sendirian. Ketika keluar dari kota Mekah sampai di suatu tempat yang bernama Tan'im, itu tempat batas tanah haram di kota Mekah pada saat itu, dia bertemu dengan Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah. Dan kemudian Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah merasa iba dengan keadaan Ummu Salamah dan dia pun mengantarkan Ummu Salamah sampai di suatu tempat yang bernama Kuba, yaitu desa paling selatan dari wilayah kota Madinah. Tatkala Utsman sudah sampai dan melihat wilayah yang bernama Kuba, maka dia pun mengatakan kepada Ummu Salamah, di perkampungan inilah suamimu atau Ummu Salamah itu berada. Masuklah, semoga Allah memberkatimu. Kemudian setelah itu Utsman bin Thalhah bin Abi Thalhah kembali menuju ke kota Mekah Al-Mukarramah. Inilah kisah hijrah yang pertama yang dialami oleh Abu Salamah dan Ummu Salamah, pengorbanan yang sangat luar biasa. Jadi yang namanya hijrah memang butuh pengorbanan. Kalau tidak ada pengorbanan bukan hijrah namanya. Maka hijrah yang betul memang betul-betul ada sesuatu yang kita korbankan. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu bi khairin minha. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka yakinlah Allah pasti akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik dari itu semua. Nah, ini kisah hijrah yang pertama yang dialami Abu Salamah dan Ummu Salamah, tragis sekali. Memendam perasaan yang sangat sedih selama setahun lamanya. Bayangkan berpisah dengan suami dan anaknya. Anaknya juga sama, bagaimana penderitaan ketika tangannya itu patah. Suaminya juga sama, bagaimana meninggalkan istri dan anaknya. Tidak mudah memang. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana kemudian kisah yang bisa kita ambil dari salah satu proses hijrah yang dialami oleh Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi adalah mantan budak dari suatu kerajaan Bizantium. Kerajaan Bizantium itu Romawi.
Maka dikatakan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Ayahnya adalah seorang qadhi. Ayahnya adalah seorang qadhi, seorang hakim di Ubullah, Persia. Hakim di daerah Persia dan berasal dari Bani Tamim. Suhaib bin Sinan. Ayahnya bernama Sinan. Seorang qadhi dan hakim di Persia. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi dilahirkan di Irak pada sekitar tahun 587 Masehi. Nah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi berhijrah setelah Rasulullah SAW. Jadi hijrahnya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi itu setelah Rasulullah SAW hijrah ke kota Madinah. Nah, ketika hendak berhijrah, Suhaib bin Sinan Ar-Rumi sempat dihalang-halangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan ketika mereka menghalangi Suhaib bin Sinan Ar-Rumi untuk hijrah ke kota Madinah pada saat itu, orang kafir Quraisy mengatakan, saat engkau datang ke kota ini, tidakkah engkau ingat saat engkau datang ke kota Mekah, kondisimu dalam keadaan miskin. Jadi diungkit-ungkit masa lalunya. Kamu datang ke sini dalam keadaan miskin, nggak punya apa-apa, dalam keadaan hina dina. Kemudian engkau setelah itu mencari rezeki di kota ini, hartamu jadi banyak di negeri ini, dan setelah engkau jadi kaya raya, apakah mungkin kami akan biarkan engkau keluar dari kota ini dengan membawa hartamu? Tidak akan mungkin. Maka kemudian setelah itu mereka mengatakan, demi Allah hal itu tidak akan kami biarkan. Maka setelah itu Suhaib bin Sinan Ar-Rumi mengatakan, bagaimana pendapat kalian kalau seluruh hartaku aku tinggal semua di Mekah? Tidakkah kalian akan membiarkan aku untuk hijrah menuju ke kota Yasrib, ke kota Madinah? Maka mereka mengatakan, baiklah, oke. Tinggal semua harta kamu di sini tanpa bawa apa-apa, silahkan pergi hijrah. Maka setelah itu dia pun menyerahkan semua hartanya untuk orang-orang kafir Quraisy. Maka sesampainya berita itu sampai di telinga Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mendoakan kepada Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Ini menunjukkan bahwa orang hijrah itu butuh pengorbanan. Sama juga dengan Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dia tinggal semuanya kecuali pakaian yang melekat di badannya. Sama juga mungkin ada di antara kita yang jualan di pasar. Kita jualan, kemudian jual apa yang kita jual itu ternyata produk-produk KW, palsu. Halal atau haram kira-kira? Haram. Maka kita nggak boleh menjual produk yang palsu, karena itu bagian dari melanggar hak cipta. Apalagi kalau itu produknya sesama muslim, melanggar hak cipta. Kita sudah mengambil hak saudara kita dengan cara yang batil. Maka bentuk kita hijrahnya bagaimana? Maka kita tidak boleh lagi jual produk-produk yang KW. Yang sudah dikulak bagaimana? Ya sudah, bagian dari proses hijrah, tinggalin semuanya. Yakinlah Allah akan ganti semuanya. Loh, setelah itu nanti saya nggak punya modal gimana? Suhaib bin Sinan Ar-Rumi saja juga sama nasibnya. Dia meninggalkan kota Mekah hanya menggunakan pakaian yang melekat di badannya, padahal dia kaya raya. Ini menunjukkan orang hijrah itu memang betul-betul harus korban. Dia harus berkorban, dia harus punya ketekatan yang bulat, keyakinan yang kuat bahwa hijrahnya ini karena Allah, dan hijrah yang karena Allah pasti akan mendapatkan ridha dari Allah Azza wa Jalla. Nah, para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini kisah yang kedua. Kisah yang ketiga adalah apa yang dialami oleh Umar bin Khattab bersamaan dengan Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il. Umar bin Khattab
Iyas bin Abi Rabi'ah dan Hisham bin As bin Wa'il, ketiga-tiganya berjanji untuk bertemu di suatu tempat dan hijrah bareng. Nah, kemudian ketika mereka berada di tempat yang sudah disepakati, terutama Umar dan Iyas, mereka menunggu kehadiran Hisham, tetapi Hisham nggak hadir-hadir. Ternyata Hisham pada saat itu tertahan, sehingga nggak bisa ikut hijrah. Akhirnya yang terjadi, Umar dan Iyas bin Abi Rabi'ah berangkat hijrah berdua ke kota Madinah. Nah, keberangkatan Iyas bin Abi Rabi'ah terdengar oleh saudaranya yang bernama Abu Jahal. Abu Jahal ini saudaranya Iyas. Saudara satu ibu beda bapak. Abu Jahal akhirnya bersama dengan Harith, Abu Jahal, Al-Haris, dan kemudian Iyas bin Abi Rabi'ah, ini saudara satu ibu beda bapak. Ketika Abu Jahal mengetahui bahwa Iyas bin Abi Rabi'ah sudah sampai di Madinah, dia pun akhirnya menyusul Iyas. Bayangkan Abu Jahal juga pernah hijrah. Tapi hijrahnya untuk nyusul saudaranya. Habis itu balik lagi. Jadi kalau ada pertanyaan, ada mengatakan Abu Jahal pernah hijrah, pernah ke Madinah, ya betul pernah. Tetapi hanya untuk menyusul saudaranya. Nah, ketika sampai kemudian di kota Madinah, dia pun mengatakan kepada Iyas yang berangkat hijrah sama Umar tadi, dia mengatakan, sesungguhnya ibumu, ibu kita, itu sudah bernadar tidak akan menyisir rambutnya. Artinya tidak akan menyentuh rambutnya dengan sisir sampai dia melihatmu kembali ke kota Mekah. Dan ibu kita tidak akan berteduh dari panasnya sinar matahari di kota Mekah sampai dia melihat engkau kembali ke kota Mekah. Kira-kira anak mana yang gak terenyuh, yang akan tega membiarkan ibunya melakukan dua hal ini? Gak akan menyisir rambut. Bayangkan kalau di rambutnya ada ketombenya, gak disisir, gatel gak kira-kira? Gatel, lama-lama borokan, dikukur-kukur dan sebagainya. Lah kalau misalnya gak disisir gimana? Makin banyak kutunya. Dan itu menyiksa sekali. Kemudian yang kedua, tidak akan berteduh dari panasnya matahari di kota Mekah. Dan kota Mekah kalau panas luar biasa. Maka pada saat itu kemudian Iyas pun merasa iba terkait dengan berita yang dibawa oleh Abu Jahal dan Al-Harith. Dia merasa iba akan keadaan ibunya. Maka pada saat itu kemudian Umar yang berada di sampingnya mengatakan, wahai Iyas, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak menginginkan darimu selain untuk menguji agamamu. Sehingga engkau terfitnah, maka berhati-hatilah. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang hinggap di kepala ibumu, maka ibumu pasti akan menyisir rambutnya. Demi Allah, seandainya ibumu sudah kepanasan, tentu pastinya ibumu akan berteduh. Maka pada saat yang sama juga Iyas masih memikirkan ibunya. Dia saking sayangnya sama ibunya, walaupun beda keyakinan, tetapi dia masih sayang sama ibunya. Maka pada saat itu kemudian Iyas bersikeras untuk kembali ke Mekah. Sudah sampai Madinah, gara-gara dijemput sama Abu Jahal, dikabarkan ibunya gini, maka dia pun bersikeras untuk kembali ke Mekah. Maka Umar pun akhirnya mengatakan pada Iyas, kalau engkau sudah bertekad untuk balik ke Mekah, aku punya unta. Ini unta termasuk unta yang cerdas, yang senantiasa aku banggakan. Maka kalau engkau pakailah unta ini, kalau engkau melihat sesuatu yang mencurigakan, unta ini bisa berjalan dengan sangat cepat. Berjalan dengan sangat cepat. Silahkan engkau pakai unta ini. Maka pada saat itu pun Iyas pun menerima tawaran Umar mengendarai untanya Umar. Dan betul, ketika jalan, untanya Umar cenderung jalannya lebih cepat dibandingkan untanya Abu Jahal.
Maka Abu Jahal mengatakan pada Iyas, Iyas, wahai saudaraku, kemarilah demi Allah, untaku sudah sangat lamban sekali. Untaku sudah sangat lamban sekali dan bolehkah aku membonceng di belakang untamu? Artinya Abu Jahal ingin bonceng di untanya Iyas. Maka Iyas pun tidak tega melihat keadaan itu, maka dia pun menurunkan untanya. Diturunin dulu. Unta kalau mau dinaikin kan turunin dulu, suruh dia dekem dulu, baru setelah itu diturunin. Setelah dia menurunkan untanya, maka yang terjadi pada saat itu adalah Iyas langsung disergap. Habis disergap ditaleni, setelah itu dibawa ke kota Mekah dalam keadaan yang penuh dengan kehinaan. Sampai di kota Mekah, maka Abu Jahal dan Al-Harith mengatakan kepada penduduk kota Mekah, Ya ma'syarul Quraisy, wahai segenap penduduk Mekah, wahai segenap kaum Quraisy, beginilah yang harus kalian lakukan. Beginilah yang harus kita lakukan terhadap orang-orang bodoh di antara kita. Dianggapnya orang yang hijrah, yang menganut agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang bodoh. Maka itulah contoh perlakuan orang-orang musyrik terhadap orang-orang yang ingin hijrah saat mereka mengetahui bahwa ada di antara mereka yang akan berhijrah. Maka para jamaah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, ini menunjukkan bahwa hijrah itu butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Hijrah butuh kesabaran. Hijrah butuh keyakinan yang kuat. Butuh tekad yang membaca. Karena sesuatu yang dikaitkan dengan hijrah pasti akan senantiasa mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah gelombang hijrah terjadi, maka bisa dikatakan di kota Mekah hanya tersisa Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq yang belum berhijrah serta Ali bin Abi Thalib. Ini di antara sahabat yang kemudian hijrahnya paling terakhir, yaitu Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Terutama Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib hijrahnya 3 hari setelah hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Ali bin Abi Thalib punya tugas untuk mengembalikan seluruh barang berharga yang dititipkan oleh orang Quraisy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu Rasulullah mendapatkan julukan Al-Amin, orang yang paling terpercaya. Maka orang Quraisy kalau mau pergi ke tempat yang jauh, mereka punya barang berharga, barang itu dititipin ke Rasulullah alaihi wasallam. Aneh enggak kira-kira? Dalam urusan dunia, mereka percaya sama Rasulullah SAW. Kalau zaman sekarang orang punya emas batangan, punya sertifikat tanah, biasanya disimpan di bank-bank kan nyewakan SDB, Safe Deposit Box. Di rumah takut kebakaran, takut kebanjiran, takut kemalingan. Biasanya nyewa SDB yang disediakan di bank-bank atau di tempat-tempat yang ada. Kalau zaman dulu bagaimana? Dititipkan ke orang yang paling terpercaya. Di Mekah siapa? Hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam masalah dunia, uniknya orang Quraisy itu seperti itu. Dalam masalah dunia, mereka kalau mau pergi kemana, aku titip barang ya, kamu itu Al-Amin. Tapi ketika bicara masalah agama, ini orang gila, ini penyihir, ini orang gak waras dan sebagainya. Unik sekali mereka itu. Maka ketika Rasul akan hijrah, Rasul menyerahkan seluruh titipan orang Quraisy kepada Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib diberikan tugas oleh Rasulullah untuk mengembalikan semua barang itu. Itulah mulianya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang dititipin kita gimana kira-kira? Oh ini barangnya orang kafir, sikat gitu. Embat gitu ya. Sebagaimana yang misalnya terjadi pernah di negeri kita ini, ketika ada kerusuhan, oh ini tokonya orang kafir, jarah misalnya. Padahal Rasulullah SAW saja ada barang titipan dibalikin.
Bagaimana dengan menjarah? Itu lebih parah, merampok namanya itu. Maka dari itu para jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah orang yang amanah. Orang yang amanah maka sesungguhnya keamanahannya akan kembali kepada dirinya. Nah, dalam riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW pernah berkata kepada kaum muslimin bahwa sesungguhnya telah diperlihatkan kepadaku darul hijrah. Itu tempat negeri tujuan dari hijrah. Sebuah tempat yang ditumbuhi oleh pepohonan kurma yang terletak di antara dua kawasan yang diselimuti bebatuan hitam. Kita tahu perbatasan Madinah di sisi barat dan di sisi timur bebatuannya warnanya hitam-hitam. Warnanya hitam tidak lazim hitamnya. Maka dikatakan telah ditampakkan darul hijrah di depan mataku yang dipenuhi dengan pohon kurma dan dikelilingi dengan bebatuan hitam di antara dua kawasannya. Kemudian pada saat itu juga Abu Bakar langsung berkemas-kemas untuk bersiap hijrah, tetapi Rasulullah menahan Abu Bakar As-Siddiq dengan mengatakan jangan terburu-buru, la tasta'jil. Sungguhnya aku berharap bahwa kita segera diizinkan. Ini menunjukkan bahwa ketika kaum muslimin sudah diizinkan berhijrah, maka pada saat yang sama Rasulullah SAW belum diizinkan untuk berhijrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu kemudian Abu Bakar menahan dirinya demi untuk tetap bersama dengan Rasulullah SAW dan berhijrah mengiringi hijrahnya Rasulullah SAW, dan hal itu berlangsung selama 4 bulan. 4 bulan setelah terjadinya Bai'at Aqabah Al-Kubra, baru setelah itu Rasulullah SAW melakukan hijrah bersama dengan orang yang paling beliau cintai, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah Rasulullah SAW berhijrah, maka kemudian pada saat itu terjadi kegemparan yang sangat luar biasa. Ketika orang-orang Quraisy melihat gelombang hijrah kaum muslimin, maka orang-orang Quraisy mengalami kegemparan yang luar biasa. Maka mereka pun akhirnya memutuskan untuk melakukan rapat di parlemen mereka, yaitu Darun Nadwah. Intinya apa? Di situ mereka memutuskan dan bersepakat untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Dan ternyata yang hadir di parlemen Darun Nadwah itu hadir juga iblis yang memberikan saran di tengah mereka. Saran untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kisahnya? Insyaallah akan kita lanjutkan dalam pertemuan yang akan datang. Bagaimana kemudian parlemen Quraisy Darun Nadwah mengadakan sidang istimewa. Sekarang aja. Sudah malam, rumah saya jauh. 1 jam. Sekarang kalau jam 9, saya sampai rumah jam 10. Ya, jam 10 kasihan istri saya. Ya. Ya, saya tidak memikirkan diri saya sendiri, saya memikirkan istri saya dan anak-anak saya. Baik, mungkin sampai sini saja. Insyaallah kita akan lanjutkan di waktu yang akan datang. Semoga para jamaah senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya dan penyakit, diberikan keistiqomahan untuk senantiasa menjalankan ketaatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.